Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positif kemajuan iptek terhadap aspek politik, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi, yaitu kita dapat mengambil dari hal-hal berikut. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Baik, kita lanjut pada aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu tersebut. Bisa kita mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa asing yang lain. Aspek yang terakhir yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya terdapat 5 hal. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntunan terhadap didaksakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang ketiga, makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara di polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Berikut dampak negatif dari iptek. Dampak negatif dari iptek juga mempengaruhi 4 aspek. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Baik, saya akan menjelaskan aspek politik terlebih dahulu.
Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagaimana masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pengaruh negatif dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan masyarakat mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga mobilitas negara menjadi terancam. Selanjutnya, pengaruh negatif iptek terhadap aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya perdagangan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Dan yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan sekarang kita akan beralih pada dampak negatif iptek terhadap aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti di bawah ini. Yang pertama, muncul sikap konsumtif atau mengonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara orang kaya dan orang yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas dan kepedulian dan ketidakkawanan sosial. Yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita beralih pada dampak negatif dari iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, baik persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Itulah yang dapat saya sampaikan dari video tadi. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.